F1 akan kembali lagi balapan di daratan Eropa. Sirkuit Monte Carlo akan menjadi tuan rumah GP Monaco musim 2023. Sebelumnya GP Imola dibatalkan karena cuaca buruk yang menyebabkan banjir di beberapa bagian sirkuit. Ini kalau di Indonesia pasti udah dihujat habis-habisan, habis itu pada nyalahin gubernur. Jadi karena GP Imola tahun 2023 batal dan akhir pekan ini adalah GP Monaco, di video kali ini aku mau bahas balapan di sirkuit Imola tahun 2021. Lah terus apa hubungannya? Ya nggak ada, suka-suka aku lah. Tahun 2021 adalah tahun kedua sirkuit Imola kembali menggelar F1 setelah vakum cukup lama. Balapan hari Minggu dimulai dalam kondisi sirkuit yang basah karena sebelumnya sempat diguyur hujan. Para pembalap pun memakai ban intermediate saat memulai balapan. Lewis Hamilton start dari posisi pertama, kemudian di tempat kedua ada Sergio Perez, kemudian posisi ketiga ada Max Verstappen. Hari Sabtu saat kualifikasi sebenarnya Lando Norris sempat menjadi yang tercepat kedua, tapi waktunya dihapus karena track limit di tikungan ke-9. Sebelum balapan, waktu pas formation lap, kita udah dihibur sama kelakuan mas-mas yang satu ini. Belum juga balapan, udah spin duluan. Balapan dimulai dengan start yang sempurna bagi Max Verstappen, sampai kemudian Verstappen berhasil nyalip Hamilton dan ngebuatnya anjlok-anjlokan. Untungnya mobilnya nggak sampai rusak dan masih bisa bertahan di posisi kedua. Beberapa insiden terjadi di lap pertama balapan. Kondisi trek yang basah dan licin ngebuat para pembalap berhati-hati dalam memacu mobil. Nicolas Latifi menjadi korban kedua tikungan Acquemi Renali. Setelah itu Latifi mencoba kembali ke trek tapi malah senggolan sama Nikita Mazepin yang ngebuatnya keluar balapan. Kayaknya cipratan air menyebabkan Latifi nggak bisa buat ngeliat ke belakang kalau ada Mazepin yang datang. Karena insiden itu safety car pun keluar. Waktu pas periode safety car, Mick Schumacher mulai berulah lagi. Dia mengalami spin yang menyebabkan sayap depannya patah. Pembalap akademi siapa sih ini? Oh alah, Ferrari. Pantesan suka yang lawak. Pada saat itu Schumacher nggak bisa langsung masuk ke pit buat mengganti sayap depannya. Jadi Schumacher itu nabrak tembok di depan jalur keluar pit. Itu menyebabkan jalur pit stop ditutup dan apabila saat itu dia maksa buat masuk ke pit, maka Schumi akan mendapatkan penalti. Setelah periode safety car selesai, Verstappen, Hamilton, dan Leclerc berada di tiga besar, tapi nggak saling salip-salipan. Beberapa battle terjadi di papan tengah yang cukup menghibur para penonton. Seiring berjalannya balapan, hujan semakin reda dan trek mulai mengering, terutama di racing line. Kemudian karena kondisi trek yang mulai mengering, beberapa pembalap mulai masuk ke pit buat berganti ke ban slick. Max Verstappen masuk ke pit pada lap ke-28 dan berganti ke ban medium. Di sisi lain, Hamilton mencoba strategi overcut dengan masuk ke pit di lap berikutnya, dengan harapan keluar pit di depan Max Verstappen. Tapi sayangnya upaya ini gagal. Hamilton kembali berada di belakang Verstappen. Hamilton yang mencoba membalap Verstappen terganggu dengan pembalap-pembalap yang udah kena unlap, dan bener aja Hamilton melintir di tikungan Tosa saat mencoba nyalip Russell sampai nabrak dinding. Meskipun nabraknya pelan-pelan, tapi tetap aja sayap depannya rusak. Saat semua orang termasuk saya berpikir kalau Hamilton bakal DNF, ternyata itu semua salah. Hamilton masih bisa kembali ke trek dengan cara memundurkan mobilnya, sesuatu yang jarang banget terjadi di F1. Karena emang gigi mundur di mobil F1 sangat jarang digunakan para pembalap. Dengan Hamilton yang berhasil lanjut balapan, semakin memperpanjang rekor nggak pernah DNF-nya Hamilton di F1. Bahkan sampai ditampilin kalau Hamilton terakhir kali DNF itu pas GP Austria tahun 2018. Udah hampir 3 tahun, bayangin. Sebegitu konsistennya Hamilton di era itu. Hamilton yang udah kesalip beberapa pembalap dan harus masuk ke pit buat ganti sayap depan, terselamatkan oleh safety car yang keluar. Jadi beberapa saat setelah itu Russell yang nyoba nyalip Bottas malah ngebuat keduanya kecelakaan yang sampai keluar red flag.
Di sisi lain, ini nguntungin Hamilton yang walaupun turun sampai posisi 8, tapi setidaknya jarak antar pembalap jadi dekat-dekat. Balapan lanjut ke lap 35 yang mana semua penonton langsung dihibur dengan Ferrari yang gak ada apa-apanya di trek lurus. Charles Leclerc dengan mudah disalip oleh Lando Norris sebelum akhirnya disalip juga oleh Lewis Hamilton beberapa lap kemudian. Ya gitulah Ferrari. Hamilton benar-benar terselamatkan oleh red flag yang tadi, karena dengan jarak mobil yang dekat-dekat lagi ngebuatnya bisa comeback ke posisi kedua, posisi dimana dia melintir tadi. Emang nih orang hokinya nggak habis-habis, mulai dari mobilnya yang susah banget buat rusak, sekalinya melintir nggak sampai di DNF dan masih bisa lanjut balapan. Kemudian terbantu juga oleh red flag karena insiden Bottas sama Russell. Jadi curiga, jangan-jangan ini adalah perintah dari Om Toto, tapi ya kayaknya nggak mungkin. Intinya harus diakui kalau Hamilton ini emang beneran jago. Di podium, kita bisa ngelihat Max Verstappen yang berdiri di podium 1 membalas kekalahannya di tahun lalu, yang mana Verstappen mengalami pecah ban padahal saat itu dia di posisi kedua. Di podium 2 dan 3 ada dua pembalap Inggris yaitu Hamilton dan Lando Norris. Setelah balapan selesai, Om Toto ngomong kalau dia nggak seneng sama kecelakaan yang terjadi antara pembalap Mercedes sama pembalap Akademi Mercedes. Om Toto pengen Russell lebih hati-hati kalau mau nyalip. Di sisi lain, karena mobil Bottas yang hancur, ngebuat timnya harus ngeluarin duit lagi buat perbaikan mobil. Di hari berikutnya, akhirnya Russell luluh dan mau minta maaf ke Bottas dan ke timnya atas apa yang telah terjadi. Itulah ulasan mengenai balapan GP Imola 2021. Dengan batalnya GP Imola, sepertinya Allah memang lebih tahu. Daripada fans Ferrari harus ngeliat Red Bull finish 1-2 di balapan kandang Ferrari, jadi mending gak usah balapan sekalian. Daripada nanti sirkuitnya banjir juga karena air mata fans Ferrari. Belum lagi nanti fans Ferrari harus melihat dengan mata kepala sendiri kelucuan-kelucuan yang dilakukan oleh Ferrari. Semoga lu semua yang nonton suka dengan video ini dan selalu diberi kesehatan. Kalau ada apa-apa komen aja. Thanks for watching.